Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Adi, tentunya di Ama Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang lampu UV filter, kawan-kawan. Nah, lampu UV filter ini berfungsi untuk menjernihkan air di akuarium. Seperti apa bentuknya dan seperti apa cara pemakaiannya? Tonton video ini sampai selesai ya, kawan-kawan. Jadi ini adalah lampu UV itu, kawan-kawan. Jadi seperti ini bentuknya ya. Ini yang 5 watt, kawan-kawan. Jadi lampu UV ini berfungsi untuk menjernihkan air. Bagaimana dia bisa menjernihkan air? Jadi lampu UV ini akan membunuh semua bakteri atau alga yang melewati atau terkena dari paparan sinar dari lampu UV ini, kawan-kawan. Nah, lampu UV ini juga bisa berbahaya untuk ikan kita atau bahkan untuk kita sendiri, kawan-kawan. Jadi kalau lampu UV ini terkena kulit secara terus-menerus, maksudnya terpapar ke kulit kita, bisa menyebabkan iritasi, kawan-kawan, atau ke mata kita juga bisa menyebabkan kebutaan, kawan-kawan. Jadi untuk penggunaan lampu UV ini kita harus hati-hati juga. Bagaimana cara penggunaannya, kawan-kawan? Jadi penggunaan lampu UV ini kita simpan di bagian chamber terakhir di akuarium kita. Jadi di akuarium kita ini ada filternya, kawan-kawan. Jadi di bagian terakhir di talangnya itu kita simpan di sana ya. Karena kalau kita simpan di dalam akuarium sini tanpa ada penghalangnya, untuk cahayanya bisa terpapar ke ikan atau ke kita sendiri, kawan-kawan. Jadi fungsinya kita simpan di filter adalah agar air yang melewati lampu ini bisa terfiltrasi dengan baik tanpa sinarnya keluar dari tempat itu, kawan-kawan. Seperti apa penggunaannya? Kita akan coba praktikkan ya, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, jadi ini adalah filter akuarium saya ya. Nah, jadi di chamber terakhir di pas pembuangannya ini ya, kawan-kawan. Nah, kita simpan di bagian terakhir ini, kawan-kawan. Kita simpan di sini. Jadi ini adalah filter akuarium saya, kawan-kawan. Jadi ada 4 chamber ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di chamber ini kita letakkan untuk lampu UV nya, kawan-kawan. Jadi sistem kerjanya dia akan menyaring dan membunuh bakteri, alga atau apapun yang melewati dari lampu UV filter ini, kawan-kawan. Nah, setelah itu kita nyalakan, kawan-kawan. Nah, seperti itu ya. Baru kita di sini berikan penutup, kawan-kawan, agar tidak terkena langsung ke manusia, kawan-kawan. Nah, seperti itu ya. Jadi dia sinar dari lampu UV-nya itu tidak keluar, kawan-kawan, dan tidak berbahaya bagi manusia dan ikan itu sendiri. Nah, seperti itu ya, kawan-kawan. Nah, kira-kira berapa lama lampu UV ini akan menjernihkan air yang sudah hijau atau keruh, kawan-kawan? Biasanya yang pernah saya alami itu bisa sampai 3 hari, kawan-kawan. Jadi lampu ini kita nyalakan selama 3 hari, maka air yang keruh atau air yang sudah hijau itu otomatis akan jernih kembali, kawan-kawan. Dan setelah 3 hari itu, apabila airnya sudah jernih, kawan-kawan, langsung kita matikan saja ya. Bisa kita ambil atau kita biarkan di sini
karena di sini ada saklarnya kawan-kawan. Jadi di sini bisa kita nyalakan, dan misalnya sudah bening, bisa kita matikan kawan-kawan, atau bisa kita ambil ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau filter kita itu semuanya penuh dengan media filter seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau misalkan penuh dengan media filter, kita harus punya tabungnya kawan-kawan. Jadi bentuk tabungnya itu seperti ini ya. Itu biasanya bisa dibeli satu set kawan-kawan. Nah, kalau misalnya kita sudah terlanjur beli yang hanya lampunya saja, bagaimana kita untuk menggunakannya kawan-kawan? Jadi saya di sini menggunakan pipa paralon bekas ini kawan-kawan ya, untuk menyiasati penggunaan dari lampu UV agar lebih aman terhadap ikan dan manusia. Apabila filter kita yang di bagian atas ini semuanya terisi dengan media filter. Nah, jadi saya menggunakannya seperti ini kawan-kawan. Jadi ini lampu UV-nya ya. Kita masukkan. Ya, masukkan seperti ini. Nah, di sini dibikin coakan ya kawan-kawan. Kira-kira ini ada 3 atau 4 cm-an. Nah, ini dipasin ya seperti ini ya, jangan sampai keluar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita tutup menggunakan pelosok ini kawan-kawan. Nah, setelah seperti ini, baru kita buka untuk power head yang di sini. Kan ada penyaringannya itu ya kawan-kawan ya. Ada semacam penyaringan di situ. Kita buka untuk penyaringan di sana itu, baru kita pasang seperti ini. Nah, otomatis air yang disedot oleh pompa power head akan melewati ke dalam paralon ini, pipa paralon ini ya kawan-kawan, dan otomatis akan tersinari atau terpapar oleh sinar lampu UV ini kawan-kawan, dan otomatis akan terfiltrasi dengan baik oleh lampu filter ini kawan-kawan. Jadi seperti itu penggunaannya ya kawan-kawan. Jangan sampai kita menggunakan lampu UV ini diletakkan secara langsung seperti ini di akuarium kita. Kita simpan di dalam akuarium terus kita nyalakan. Wah, itu benar-benar bahaya ya kawan-kawan. Selain ke ikan kita bisa menyebabkan kematian, kepada manusia juga bisa menyebabkan iritasi atau kebutaan. Paling bahaya itu ya kawan-kawan. Nah, untuk lampu UV ini berapa lama bisa kita pakai? Nah, lampu UV ini ada jam pakainya juga ya kawan-kawan. Nah, ini ya, kita bisa baca di sini. Lampu bisa bertahan hingga 10.000 jam. Intensitas radiasi UV 40% lebih terang dari pesaing. Jadi maksudnya lampu bisa bertahan hingga 10.000 jam adalah pemakaiannya itu bisa kita gunakan selama 10.000 jam kawan-kawan. Seperti yang saya jelaskan tadi, lampu UV ini bisa membuat jernih akuarium yang sudah warnanya hijau airnya itu kawan-kawan. Setelah pengalaman saya pemakaian lampu UV ini dengan pemakaian yang 5 watt ya, dengan akuarium ini 120 kali 60 kali 60 ya, itu
bisa 3 atau 4 hari kawan-kawan. Jadi 4 hari kita tinggal kalikan, yaitu 24 jam. Nah, kita tinggal hitung saja kawan-kawan. Kalau misalnya 10.000 jam, itu kira-kira bisa bertahan untuk berapa hari atau berapa bulan atau beberapa tahun kawan-kawan. Jadi makanya saya sarankan tadi ya kawan-kawan, apabila air sudah jernih, lebih baik kita matikan dan kita ambil saja kawan-kawan. Jadi kita gunakan lagi setelah akuarium kita mulai keruh. Tapi tetap ya, untuk pergantian air tetap kita lakukan. Maksimalnya seminggu sekali, alangkah lebih baiknya 3 hari sekali kita lakukan pengurasan ya kawan-kawan, sebanyak 30%. Jadi lampu ini sangat berguna ya bagi kita para penghobi ikan hias di akuarium. Apalagi misalnya akuarium kita itu di outdoor kawan-kawan, atau kita yang sedang melakukan proses tanning ya, itu kan jelas sekali lebih cepat hijau untuk akuariumnya. Jadi kita bisa menggunakan lampu UV ini kawan-kawan. Nah, ini saya menggunakan yang 5 watt ya. Apabila kawan-kawan di rumah misalnya talang filternya tadi ya, itu space-nya masih lebar, kita bisa menggunakan watt yang lebih tinggi. Karena watt yang lebih tinggi akan lebih cepat membuat air akuarium di rumah kita lebih cepat bening kawan-kawan, daripada yang 5 watt ya. Karena sesuai dengan kebutuhan tank kita ya. Tank kita itu kan besar, otomatis butuh lampu UV yang lebih besar. Tapi saya menggunakan lampu UV yang ukuran 5 watt ini juga bisa bening kawan-kawan, hanya saja lebih lama daripada ukuran UV yang lebih besar kawan-kawan. Oke, kita coba untuk praktekkan dulu ya untuk pemasangan lampu UV ini dengan menggunakan pipa paralon ini kawan-kawan. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Kita sudah nyalakan ya. Jadi air otomatis akan melewati lubang ini, baru diteruskan ke filter atas. Nah, apakah bocoran dari sinar ini berbahaya? Ini lumayan berbahaya sebenarnya kawan-kawan. Tapi karena ikan tidak diam terus-terusan di situ, jadi tidak akan terlalu berbahaya kawan-kawan. Apabila kawan-kawan khawatir ini berbahaya, kawan-kawan bisa lampu UV-nya ini dibikin berdiri seperti ini kawan-kawan. Jadi power head-nya ini kita tempelin di dindingnya di sini kawan-kawan. Jadi otomatis dia berdiri dan bagian sininya ini akan tertutupi di bagian dasar dari akuarium begitu kawan-kawan. Jadi sinarnya akan ke bagian dasarnya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan pemakaiannya ya. Sangat dilarang, sangat tidak diperbolehkan menggunakan lampu UV ini langsung di akuarium tanpa ada pengamannya kawan-kawan. Oke, mungkin itu saja ya kawan-kawan untuk video kali ini dari Ama Channel.
Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk kawan-kawan di rumah agar channel ini terus berkembang dan maju lagi lebih baik kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.